Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 76. Konsultasi kehamilan. BK mengerutkan keningnya, tidak biasanya sang suami jogging, kenapa tiba-tiba Aslan sekarang jogging? Apa mau tebar pesona sama ibu-ibu komplek atau sama anak kuliahan di luar sana? Aneh deh, gue harus tunggu Bang Aslan sampai pulang, harus ditanya nih. Mulai macam-macam kayaknya tuh laki, oceh BK. Adem banget ya kak, jadi pengen lebih lama lagi di sini deh. Kayaknya kita harus ambil cuti deh yang buat balik ke sini lagi, mumpung kamu belum hamil dan masih leluasa mainnya. Susah kak, project skincare-nya udah jalan, lusa ini sudah mulai pemotretan dan Safa pasti sibuk banget kak bulan ini kak. Jangan terlalu diforsir yang, kamu harus istirahat juga, ingat kita kan sedang promil. Iya, justru harus kejar dulu kak biar kerjaan kelar cepat dan bisa istirahat deh. Jadi modelnya BK yang. Jadi, orang bosnya Bang Aslan ya, mana mau rugi dia, kalau bisa memanfaatkan orang dalam ya dimanfaatkan dulu. Tapi Bang Aslan benar juga yang, kan bukan model majalah dewasa, skincare justru mempercantik diri dan penampilan istrinya, apalagi di era sekarang model mahal-mahal, apa salahnya memanfaatkan momen, ucap Ardi menyetujui pemikiran sang kakak ipar. Berapa lama proyeknya yang? Kalau berjalan lancar mungkin 1 bulanan kak, doain ya biar lancar nggak ada kendala. Pasti, kakak selalu doakan yang terbaik untuk kamu yang, ucap Ardi sambil mencium kening sang istri membuat Safa tersipu malu. Perlakuan suaminya ini selalu lembut membuat Safa selalu merasa dicintai. Renata menggerjapkan matanya perlahan, suasana kamar tampak sepi. Setelah dia rasa nyawanya terkumpul, Renata beranjak pelan dari ranjang king size-nya itu. Renata melihat kiri kanan tidak ada sang suami. Renata berjalan ke arah balkon dan terlihat hari sudah siang, tapi kemana suaminya hari Minggu ini? Apa kemarahannya semalam masih berlanjut? Biasanya Juna kalau minggu depan begini jarang bangun pagi-pagi. Renata memutuskan untuk mandi terlebih dahulu baru dia akan keluar mencari sang suami nanti di bawah. Bang, kenapa jogging nggak bilang dan enggak ngajak aku sih? Cecar BK dengan berkacak pinggang di teras rumahnya. Kamu pules banget tidurnya yang jadi nggak tega buat bangunin. Tapi setidaknya bilang bang biar aku bangun nggak nyariin abang. Terus kenapa abang tiba-tiba pengen jogging nggak biasa-biasanya, atau? Aslan mencium bibir BK sekilas agar sang istri tidak ngoceh lagi. Bang, tegur BK kesal. Jangan abang pikir dengan kecupan aku bisa luluh ya. Malu yang ada mama sama papa juga, kalau mau marah-marah di kamar biar aku sekalian ehem-ehem kamu, bisik Aslan. Jangan mengalihkan pembicaraan deh bang, aku lagi marah nih. Jawab dulu kenapa tiba-tiba abang kepikiran buat jogging. Apa sih kak, pagi-pagi udah berisik aja, ujar Juna melihat sang adik yang sedang mengoceh. Bukan urusan mas, ini tentang kecurigaan seorang istri mas. Curiga apanya? Nggak ada bro, biasa BK kalau lagi kehabisan obat suka ngawur nggak jelas, jawab Aslan sambil jalan ke arah kamarnya. Bang, jujur aku ngerasa ada yang beda sama abang, ucap BK menggebu-gebu sambil menutup pintu kamar mereka. Abang jogging karena lihat drakor kamu kemarin yang, puas. Apa hubungannya? Kamu suka kan sama siapa itu, Suneo? Kim Seon Ho bang? Bukan Suneo, tekan BK. Iya siapalah itu, badannya kan bagus tuh. Di drakor kalau dia lari pagi cewek-cewek pada teriak semua. Maksudnya abang pengen kaya dia diteriakin cewek-cewek komplek. Bukan gitu, yang minimal badan bagus kaya dia biar kamu nggak mikirin dia mulu. Jadi abang cemburu sama aktor drakor? Banget. Tegas Aslan membuat BK terkekeh kecil.
Ternyata di balik kepedean suamiku dia juga merasa tersingi dengan Kim Seon Ho. Udah jangan bawel, mandi bareng yuk, ajak Aslan menarik tubuh sang istri. Nggak mau bang. Harus mau, ucap Aslan lagi tak melepaskan sang istri. Bahkan sesampainya di kamar mandi Aslan segera menyalakan shower agar tubuh mereka berdua basah dan Beka tidak bisa lari lagi. Sebulan lebih sudah berlalu pernikahan mereka, semuanya makin harmonis dan romantis. Terlebih Juna menjadi suami siaga saat ini, bahkan dia rela tidak masuk kantor hanya ingin menemani Renata di rumah. Sayang, gak ada salahnya kan kita tes sekarang, sudah sebulan lebih yuk kita nikahnya buat hilangin rasa penasaran aja, ujar Ardi yang baru pulang dari kantor. Maksudnya? Tanya Safa yang memang tidak paham karena Ardi baru saja pulang. Tiba-tiba minta Safa untuk tes. Itu air seninya kamu, siapa tahu sudah ada isinya, jawab Ardi sambil memberikan tes pack pada sang istri. Yuk kita cek, ajak Ardi lagi. Bukannya dicek itu kalau pagi hari baru akuratnya kak. Ini sore loh. Kakak beli persediaan banyak yang kalau memang hamil pasti ada garis 2 samarnya kok. Kamu mau merek apa? Kakak tadi beli 10 biar nggak bolak-balik ke apotek lagi. Jangan bilang kakak konsultasi ini juga sama Arsen, tebak Safa. Hehehe. Iya yang, siapa lagi coba yang bisa ditanyain kecuali tuh anak, sahut Ardi terkekeh kecil. Siapa tahu kamu sudah hamil yang kan kita proses hampir tiap hari tuh, nggak ada salahnya kan kita cek dulu. Kalau sudah ada isinya kan kakak bisa tanya ke Arsen gimana proses selanjutnya, bujuk Ardi. Sebenarnya Safa tidak mau terlalu berharap karena hal yang diharapkan jarang terjadi, biarkan saja mengalir seperti air, toh mereka juga masih pengantin baru dan masih butuh waktu berdua. Tapi sepertinya Ardi sudah ngebet pengen punya anak. Safa berdiri saat ditarik oleh Ardi ke kamar mandi. Kalau Safa nggak hamil gimana kak? Ya nggak apa-apa, kita adon lagi malam ini, yang penting cek dulu sekarang yang, jawab Ardi membuat Safa menghela nafas berat. Emangnya donat diadon? Gumam Safa pelan sambil berjalan ke arah kamar mandi. Kakak tunggu di sini ya, kamu tahu kan cara pakai alatnya? Tanya Ardi dan diangguki Safa pelan lalu segera masuk kamar mandi. Di dalam kamar mandi Safa merasa gugup karena ini kali pertamanya melakukan tes kehamilan. Kalau negatif gimana ya? Apa Kak Ardi akan kecewa nanti? Gumamnya pelan masih dengan memegang tes packnya. Safa belum berani untuk cek takut mengecewakan Ardi yang sudah berharap banyak padanya. Bang, cariin tukang urut dong, pinta Beka mengeluh. Kenapa Ai? Tanya Aslan. Badanku rasanya nggak enak banget bang, pegal semua, belum lagi rasanya mual. Apa karena AC-nya terlalu dingin ya bang jadinya masuk angin gini? Bisa jadi Ai kamu juga tidur jarang pakai baju sih jadinya ya gampang masuk angin. Kok jadi nyalahin aku sih bang? Orang kamu yang buka baju aku tiap malam, oceh Beka. Sorry. Ai, nanti abang tanya bunda di mana ada tukang urut yang bisa dijemput ke rumah. Kalau abang mana tahu Ai nggak pernah urut-urutan gitu. Iya bang, nggak enak banget deh rasanya malam ini, libur dulu ya bang. Libur apanya? Tanya Aslan. Ya main kuda-kudaannya. Kan hampir tiap malam tuh kamu minta jatah mulu. Iya sayang, sahut Aslan mendekat dan mencium bibir Beka sekilas. Ai, abang ke ruang kerja dulu ya, ada beberapa file yang baru dikirim Safa untuk dicek sekalian hasil pemotretan tempo hari. Nggak bisa besok bang. Nggak bisa sayang, soalnya besok sudah harus dikirim, sekalian abang telpon bunda nanyain tukang urutnya. Ya udah jangan lama-lama bang, aku nggak enak badan ini, nggak mau jauh-jauh dari kamu. Iya, manja banget deh bini abang jadi kepengen. Baru aja dibilangin. Kamunya mancing-mancing sih. Emangnya nggak boleh? Minta ditemani kamu. Boleh? Apa sih yang nggak buat kamu? Sabar ya,
Sekalian abang tanya mama juga, siapa tahu ada tukang urut langganan mama, ucap Alsan sambil berjalan keluar kamarnya. Gimana Yang? Tanya Ardi antusias saat Safa keluar dari kamar mandi. Negatif Kak, maaf ya, Safa buat kakak kecewa, jawab Safa pelan sambil menyerahkan benda kecil itu pada sang suami. Ardi menatap benda tersebut dengan menghela nafas panjang dan menatap Safa sambil tersenyum kecil. Nggak apa-apa Yang, kita kan masih punya waktu panjang, jangan sedih gitu dong, smile, ucap Ardi sambil meraih tubuh sang istri dan mendekapnya. Jangan sedih ya Yang, kakak cuma pengen tahu hasilnya aja, apa udah isi atau belum, kalau belum juga nggak apa-apa, kita harus berusaha lebih banyak lagi. Masih ada waktu seumur hidup kok buat bikinnya, rayu Ardi. Maaf ya kak kalau kakak berharap banyak dari Safa, tapi Safa belum bisa kasih apa yang kakak harapkan. Safa benar-benar nggak tahu lagi caranya gimana kak, sahut Safa dengan nada bergetar. Hei, nggak boleh gitu Yang, apapun hasilnya kakak terima kok. Jangan sedih, ujar Ardi semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Safa dan mengecup kening sang istri lembut. Kalau Safa nggak bisa hamil-hamil gimana kak? Tanya Safa tiba-tiba. Stttt. Jangan ngomong gitu sayang, selagi ada usaha pasti akan ada hasilnya, kalaupun itu terjadi kakak tidak masalah asalkan sampai tua hidup bersama kamu. Itu sudah suatu anugerah buat kakak, bisa mencintai dan dicintai perempuan seperti kamu. Tapi, ada atau tanpa anak kakak tetap akan cinta sama kamu, kita akan menua bersama, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh ya, rasa ini nggak akan berkurang sedikit pun. Semangat Yang, yuk kita coba lagi, siap tahu jadi. Udah mau maghrib kak? Nggak boleh, tolak Safa cepat. Oh iya? Saking semangatnya kakak lupa Yang, ya udah mandi dulu nanti sudah isya kita langsung gas buat lagi, ucap Ardi sambil tersenyum kecil menatap wajah sang istri yang terlihat murung. Maaf ya kakak salah, harusnya kakak nggak minta kamu untuk tes tadi, jangan sedih lagi ye Yang, kakak nggak ada maksud buat kamu sedih gini, ujar Ardi sambil mencium pipi sang istri berkali-kali karena merasa bersalah. Kakak pengen banget ya punya anak cepat. Tanya Safa. Enggak juga, nanti kan bisa gendong anaknya Mas Juna juga, yang dipinjem juga bisa, canda Ardi sambil terkekeh kecil. Makasih ya kak udah mau ngertiin Safa. Iya sayang, tiba-tiba kakak lapar, mau makan dulu, tadi sengaja nggak makan di kantor karena kangen masakan kamu. Safa siapin dulu ya kak. Sebentar, kata Safa dan diangguki Ardi. Safa berjalan ke meja makan untuk menyiapkan makanan sang suami. Meskipun tadi sempat merasa sedih tapi kini Safa bisa lega. Siapa Lan? Tukang urut untuk BK ma, jawab Aslan. BK sakit Lan. Buat apa tukang urut? Tanya Nia yang melihat Aslan membawa tukang urut masuk ke dalam rumah. Katanya mual ma, jadi pengen diurut badannya, mungkin masuk angin. Masuk angin? Iya ma, sahut Aslan dengan santai membawa tukang urut tersebut ke arah kamar mereka. Tunggu. Jangan diurut dulu Lan, cegah Nia cepat. Kenapa ma? Entar BK marah lagi. Mama nggak yakin BK masuk angin. Terus apa kalau nggak masuk angin ma? Badannya pegal-pegal terus bawaannya mual gitu. Apa ada tanda-tanda lain? Tanya Nia lagi. Nggak ada, cuma lebih manja aja ma. Bang. Panggil BK sedikit merengek. Tuh kan ma nggak mau ditinggal. Iya sayang, sahut Aslan. Jangan-jangan BK hamil Lan, pekik mama Nia heboh. Hamil? Tanya Aslan tak percaya. Periksa dulu aja Lan, jangan langsung diurut. Nasihat Nia membuat Aslan khawatir. Kalau memang BK hamil, abislah dia dimarah BK karena BK sudah beberapa kali mengingatkan dirinya untuk pakai pengaman, sedangkan Aslan menolak karena memang tidak terbiasa dengan barang itu.
Aslan berjanji akan mencabutnya jika sudah terasa akan keluar, tapi memang beberapa kali Aslan kelepasan karena saking enaknya. Jika BK bertanya pasti dibilang sudah di luar. Safa menempelkan ponselnya di telinga mendengar dengan seksama penjelasan sang adik ipar dari seberang sana. "Haid kakak teratur nggak?" tanya Arsen. "Ya teratur Sen, emang kenapa dengan haid nggak teratur, sulit punya anak ya?" tanya balik Safa. "Ada penghitungan masa subur untuk haid teratur dan haid tidak teratur kak. Biar aku jelaskan, tapi harus tahu dulu bagaimana tentang haid kakak gitu," jawab Arsen. "Teratur kok. Jika haid kakak teratur maka penghitungannya setiap 28 hari, dalam masa menstruasi 28 hari, hari pertama haid dihitung sebagai hari pertama, masa suburnya adalah hari ke-12 sampai hari ke-16 dalam siklus haid tersebut," jelas Arsen. "Kasih contoh yang lebih jelas Sen, belum paham kakak." "Misalnya gini kak, seorang istri mengalami haid pada tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari tersebut dihitung sebagai hari pertama. Maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 13 Februari dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 17 Februari. Jadi masa subur terjadi sejak tanggal 13 Februari sampai tanggal 17 Februari. Kalian bisa lebih rutin melakukannya di tanggal itu. Kalau diterapkan insya Allah akan segera berhasil," terang Arsen lagi dan dianggupi Safa yang mulai paham. "Terima kasih ya Sen untuk penjelasannya." "Sama-sama kak, semangat berusaha ya, pokoknya aku pulang udah ada kabar gembira dari kalian." "Siap, doakan ya Sen." "Sip," sahut Arsen lalu menutup ponselnya. "Telponan sama siapa sih yang serius banget?" tanya Ardi yang dari tadi memang memperhatikan sang istri dari kejauhan karena dia sibuk dengan laptopnya. "Biasa kak Pak Dokter, konsultasi gratis gitu," jawab Safa sambil terkekeh kecil. "Arsen?" tanya Ardi dan diangguki Safa cepat. "Enak ya punya dokter pribadi gini, nggak repot ke rumah sakit kak," salut sama Arsen, dia bisa paham semuanya ya. Dia memang dari dulu lebih pintar di dunia medis, apalagi dia sejak kecil sering ikut papa ke rumah sakit, jadi meskipun nggak kuliah kedokteran tuh anak udah tahu yang namanya suntik, alat jahit, yang bahkan saat SMP Arsen sudah dikenalkan dengan dunia operasi oleh papa. Ya wajar saja dia lebih paham yang. Wajar saja dia cepat dan paham ya kak, tapi lucu loh kak kalau dia punya istri nanti terus istrinya hamil dan dia yang bantu ngelahirinnya, pasti istrinya agak gimana gitu dibantu suami sendiri. Nggak juga yang, contohnya papa dia yang bantuin saat mama lahiran Arsen. Nggak ada yang aneh deh, kalau sudah profesi pasti akan profesional lah, sahut Ardi. "Iya juga ya. Kayak kita udah satu pekerjaan sebagai pebisnis, nggak ada yang beda kan saat kamu minta bantuan sama kakak untuk cek laporan atau yang lainnya biasa aja. Tapi ini lebih ke fisik kak, kayak ngeden gitu pas lahiran kan ada kata malu juga. Buatnya aja nggak malu, masa nolongin malu, aneh kan? Hehehe. Iya juga ya kak. Yakin deh mereka sudah terbiasa dengan profesi masing-masing jadi nggak canggung lagi," ucap Ardi lagi. "Ini mah," ujar Aslan memberikan tes pack pada sang mertua. "Kak kamu harus tes dulu, jangan sembarang diurut aja." "Nggak mungkin hamil mah, orang aku masih menstruasi kok bulan kemarin." "Bulan kemarin kan? Ini udah bulan baru kak, bisa aja tuh kecebong udah jadi di rahim kamu." "Nggak mungkin mah Bang Aslan. Tes aja dulu ay, nggak ada salahnya kan dites dulu," potong Aslan dan akhirnya BK mengalah masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa menit menunggu akhirnya BK keluar. "Bang," pekik BK kesal, "gimanakah hasilnya?" "Ini," ujar BK memberikan hasil alat tesnya pada sang mama. Garis 2. "Kan BK hamil," pekik Nia. "Pa, BK hamil pa, papa kita dapat cucu lagi," teriak Nia bahagia. "Kok bisa sih bang, kata kamu nggak tembak dalam, tapi ini apa?"
Kamu udah hancurin masa depan aku bang, marah Beka membuat Aslan menggaruk kepalanya. Maaf Ai, setahu abang udah di luar tapi abang juga nggak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Oh, pokoknya abang harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana Ai, orang kita udah nikah juga kok. Tahu ah. Kesal Beka berjalan ke arah ranjang dan menarik selimut tebal untuk tubuhnya. Pagi ini suasana meja makan sedikit mencekam, Beka dengan wajah juteknya sedangkan Aslan dengan wajah diamnya. Semalam lelaki ini tidak boleh tidur di kamar oleh Beka karena dia belum bisa menerima kabar kehamilannya ini. Mas, siang ini aku mampir ke kantor kamu ya, ujar Renata. Iya sayang jangan lupa bawa makan siang ya, ingat jangan capek-capek kasihan dedeknya. Iya mas, sahut Renata tersenyum kecil. Kak, udah lama ya kita nggak belanja bareng, apalagi ini mau akhir tahun kak, mama rasa banyak barang diskon yang cantik-cantik deh kak, bujuk Nia. Mama mau beli apa? Tanya Papa Ben. Apa aja pak buat nyenengin diri nggak ada salahnya kan, perhiasan mungkin atau tas branded lagian ibu hamil juga harus happy, iya kan kak? Sekalian nyalon bareng, jawab Mama Nia. Sahut Beka pelan tak bersemangat. Renata juga boleh ikut, kita nyalon bareng sayang biar rileks nggak tegang mulu, ibu hamil itu harus bahagia. Nggak usah ma, Renata mau menemani Juna di kantor hari ini, potong Juna cepat dia tidak ingin Renata kecapean apalagi dia tahu selera mama dan adik perempuannya itu jika sudah berbelanja akan keluar masuk semua toko branded bisa-bisa perut Renata kram lagi seperti kemarin. Posesif kamu Jun, Renata juga butuh hiburan kali. Kalau dikekepin mulu juga bosan Jun, kasih happy dong istrinya. Kamu bosan sayang? Tanya Juna menatap lekat wajah sang istri dan dijawab gelengan oleh Renata. Jujur Re jangan seperti tertekan gitu, canda Aslan yang mulai buka bersuara. Apaan sih bang, sanggah Beka. Itu Renata, harus senyum kalau ibu hamil happy anaknya juga bakalan sehat sindir Aslan. Gimana kak, kita nyalon sama belanja yuk? Tanya Mama Nia lagi. Boleh tapi mama yang bayarin ya, jawab Beka mulai tertarik. Matre kamu. Sesekali ma. Sesekali apanya, orang kamu baru nikah beberapa bulan aja kok, selama ini siapa yang biayai kamu kalau bukan mama sama papa, jangan lupa sama jasa orang tua ya kak, oceh Mama Nia. Iya, mulai deh ceramahnya ma. Nyari gara-gara sama suhu lo deh, timpal Juna terkekeh kecil. Maaf Kanjeng Ratu, ujar Beka mulai tersenyum kecil membuat Aslan sedikit lega melihat senyuman di garis bibir sang istri. Nanti siang kakak nggak bisa jemput ya sayang soalnya ada meeting di luar sama klien, kamu jangan lupa makan siang ya, ingat Ardi dan diangguki Safa pelan. Safa mencium punggung tangan Ardi lalu Ardi menarik tubuh sang istri dan mendekatkan wajahnya hingga Safa memejamkan mata dia tahu apa yang akan diperbuat suaminya ini tapi Safa tidak berusaha menolak sama sekali justru dia menyukai momen ini karena sang suami tiap hari tidak lupa menciumnya terlebih dahulu sebelum berpisah kerja. Ardi mengecup bibir Safa dan menyesapnya pelan lalu melepaskannya kembali. Semangat kerjanya sayang. Sore nanti kakak jemput. Iya kakak juga, sampai kantor jangan lupa beri kabar jaga mata jaga hati, pesan Safa. Pasti, sahut Ardi mencubit gemas hidung Safa. Safa keluar dari mobil sang suami lalu melambaikan tangannya, Ardi membalas dengan senyuman manis lalu menginjakkan pedal gas meninggalkan kantor Safa. Pengantin baru ini selalu terlihat akur dan romantis hingga banyak pasang mata yang iri melihat Safa. Kalau jadi pergi kabari abang ya entar abang nyusul, ujar Aslan. Nggak usah. Kok nggak usah sih Ini acara perempuan bang, kamu di kantor aja, kerja cari uang yang banyak. Ya sudah kalau gitu,
Abang berangkat ya, pamit. Aslan mencium pipi sang istri sekilas. Beka melambaikan tangannya melihat kepergian Aslan, wajah bumil muda ini masih saja ditekuk, dia belum happy sepenuhnya. Kak, lihat baju yang ini lucu ya kak. Gemes deh mama jadi pengen borongnya, ucap Mama Nia, tapi Beka hanya menatap baju baby doll tersebut. Apa bagusnya sih ma, bisa aja deh. Nanti kalau perut kamu udah makin kelihatan gede dipakai baju ini lucu kah? Seksi-seksi gimana gitu perut buncit dipadukan dengan crop sama luaran ini, pasti kamu cantik banget, sekalian ambil ya. Ucap Nia membuat Beka berpikir sejenak, membayangkan perutnya besar dan tiba-tiba tertawa kecil. Kok malah ketawa sih kak? Ada yang lucu. Lucu aja mah kalau perutku buncit, apalagi kalau... Beka tak jadi meneruskan ucapannya. Kalau apa? Tanya Nia penasaran. Hahaha. Mama kepo deh. Abisnya kamu yang buat mama jadi penasaran. Kalau apakah? Sesak Nia. Kalau perut buncit pakai li ngerima. Sahut Beka sambil terkekeh geli. Bikin mau hamil nggak mau. Nggak jelas kamu ya, omel Nia membuat Beka hanya senyum-senyum sendiri. Kak, hamil itu anugerah loh, kamu tahu nggak perempuan hamil itu juga mendapat pahala seperti orang yang puasa saat siang serta ibadah di malam hari. Banyak di luar sana perempuan yang ingin hamil kak tapi belum dipercaya, sedangkan kamu Tuhan sudah lebih dulu menitipkannya di rahim kamu. Apa nggak suatu anugerah itu? Jelas Mama Nia lagi. Banyak di luar sana kasus perceraian hanya karena lelaki ingin anak kak tapi perempuannya mandul, dan alhamdulillahnya kamu nggak. Jadi nikmat mana lagi yang harus kamu dustakan? Terima kasih pada Tuhan kak. Jaga kandungan kamu sebaik mungkin, jangan justru kamu bikin stres, nanti bahaya untuk perkembangannya. Nasihat Nia lagi membuat Beka terdiam. Refleks perempuan cantik ini mengelus perutnya lembut. Dijaga jangan sampai kamu menyesal nantinya kak. Kesempatan jarang datang dua kali, lanjut Mama Nia lagi membuat Beka terdiam. Kan jadi mewek mah. Udah mending kita nyalon aja deh, ajak Beka yang memang tidak mau membahas yang lebih sedih lagi. Kamu belum periksa kan? Besok ajak Aslan buat periksa kak, pastikan disehat. Ini juga untuk kepentingan kamu, banyak kasus-kasus penyakit saat hamil, jadi biar jelas diperiksa ya. Tapi aku nggak ngerti ma, apalagi nanti saat dia lahir mana bisa aku ngurus bayi orang, aku nggak punya adik kan. Mama kan ada kak, mama bisa bantu kamu, Bunda Sela juga ada, kamu nggak perlu khawatir soal itu, yang jelas sekarang kamu jaga anak kamu saat di kandungan ini, pastikan kesehatannya, kalau ibunya sehat anak juga ikut sehat. Banyak artikel yang bisa kamu baca-baca saat waktu luang biar kalau paham juga, jelas Nia lagi. Beka hamil kak, ucap Safa saat baru masuk ke dalam mobil, langsung memberikan kabar pada Ardi. Hamil? Bukannya mereka belum mau hamil dulu yang, kok bisa sekarang jadi hamil? Tanya Ardi yang tahu kalau Beka dan Aslan menunda kehamilan. Kata Bang Aslan dia kelepasan gitu, nggak ada niatan juga. Terus, ya hamil, mereka bakalan punya anak duluan kak, jawab Safa dengan nada penekanan. Dia sedikit kecewa dengan kabar baik ini, secara dia belum juga diberikan kepercayaan padahal dia dan Ardi sangat menginginkan anak. Ardi terdiam sejenak membuat Safa merasa bersalah. Mereka nikah bersama tapi kenapa justru Beka yang hamil, apa dia tidak berhak untuk hamil atau ada yang salah dari cara berhubungan mereka? Yang, kamu mikirin apa? Tanya Ardi. Nggak ada kak. Jangan bohong yang, kamu pasti kepikiran kan kalau Beka duluan hamil? Nggak. Biasa saja, kak langsung pulang ya Safa, capek, ujar Safa dan diangguki Ardi sambil fokus ke arah jalanan. Safa menutup matanya membayangkan kalau dia juga hamil pasti akan semakin bahagia, tapi Tuhan belum percaya pada mereka saat ini. Bersambung.